Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marmoyo. Kali ini saya bakalan update ya tentang voltmeter dari Nine yang tipe atau seri VM2. Setelah beberapa hari atau mungkin sekitar beberapa bulan ya, 1 atau 2 bulan saya menggunakan voltmeter ini, dan ya voltmeter ini aman dan saya tidak mengalami masalah sampai saat ini ya, selama menggunakan voltmeter dari Nine ini. Dan juga voltmeter ini juga tentunya aman dan juga tahan air. Dan kali ini saya juga bakalan ngasih simulasi atau bukti ya, bahwasanya voltmeter ini juga bisa digunakan untuk mengecas HP dalam kondisi darurat. Semisal kita lagi di jalan, perjalanan jauh, kemudian HP kita lowbat dan kita tidak menemukan tempat untuk mengecas HP, kalian bisa menggunakan USB yang dicolokkan nanti ke sini ke HP kalian secara langsung. Dan apakah voltmeter ini tahan air? Voltmeter ini terbukti tahan air ya. Saya udah menggunakan voltmeter ini dalam kondisi hujan, dalam kondisi saya cuci, itu sampai saat ini tidak ada masalah ya. Karena motor ini juga saya pakai harian, jadi kondisi apapun biasanya saya pakai, baik hujan maupun cuaca hujan maupun cerah, seperti itu. Oke, langsung saja saya akan coba mendemonstrasikan atau mensimulasikan apakah voltmeter ini bisa untuk mengecas HP atau tidak. Oh iya, jadi ini saya pertama akan coba ngeguyur air dulu ya, barangkali kalian tidak percaya atau mungkin kurang bukti bahwa voltmeter ini apakah benar-benar tahan air atau tidak. Dan ini langsung saja saya coba guyur air ya, saya udah siapkan air nih. Nah, ini saya guyur aja seperti ini, jangan banyak-banyak ya, soalnya ini saya di lantai. Nah, seperti ini dia masih aman. Dan kalaupun kalian pakai di outdoor dalam kondisi hujan ataupun kalian cuci, kalian juga tidak perlu khawatir ya. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan voltmeter Nine ini untuk mengecas HP. Tapi perlu diketahui ya, saat kita menggunakan voltmeter ini untuk mengecas HP, itu usahakan posisi motor dalam keadaan hidup, jangan dalam kondisi keadaan motor mati atau off ya, supaya aki kalian nanti tidak tekor ya. Dan kalau kalian menggunakan voltmeter ini langsung kalian colok dengan posisi hanya kontak on tapi motor off, itu akan menyebabkan aki kalian cepat tekor ya. Jadi usahakan kalau kalian menggunakan atau ingin mengecas HP menggunakan voltmeter ini, usahakan hanya dalam keadaan kondisi darurat dan juga motor dalam posisi on. Kenapa? Supaya aki kalian tidak cepat tekor atau soak ya. Oke, langsung saja. Ini saya sudah siapkan HP. Ini HP lama saya. Ini sudah tinggal 1% ya, semoga kelihatan di kamera. Dan ini saya sudah siapkan USB Type C. Jadi langkahnya kita ini ya, colokan ke sini. Di sini ada lubang. Nah, kita colokkan kabel USB-nya ke sini. Kebaliknya, sebentar ya. Nah, seperti ini. Terus kalian kontak on dan colokan USB-nya ke HP seperti ini. Karena ini hanya sebagai contoh, saya akan coba ya apakah dia bisa menambah daya dari baterai HP ini atau tidak. Kita akan menunggu selama beberapa saat ya. Karena ini hanya contoh, jangan kalian tiru mengecasnya dalam posisi motor off ya. Usahakan kalau kalian menggunakan proses pengecasan seperti ini, usahakan motor itu dalam kondisi mesin on,
supaya aki kalian tuh ada pengisian. Jadi aki kalian tidak cepat soak atau tekor. Kalau kalian gunakan seperti ini, nantinya aki kalian akan tekor ya. Dan bisa dilihat tegangan yang dihasilkan itu 11,0, naik turun ya, 11,1, 11,0. Dan ini saya sudah pakai selama ini aman-aman aja ya, tidak ada kendala sama sekali, baik dalam kondisi hujan, dalam kondisi cerah, panas, itu nggak ada masalah ya. Kalau misalkan kalian rasa agak lama, itu kalian bisa nyalakan motor supaya outputnya lebih besar ya. Jadi saya akan coba nyalakan motornya, karena sepertinya kalau kita tunggu seperti ini proses pengecasannya ini agak lama ya, karena dia output yang dihasilkan itu kecil. Nah, sekarang dia sudah nambah ya 2%. Kita tunggu sebentar lagi apakah dia juga mau nambah sampai 3%. Kita tunggu aja. Nah, usahakan kalau kalian gunakan untuk mengecas itu posisi seperti ini. Jadi kondisi mesin itu on, supaya pengisian ke aki kalian itu tetap ada. Jadi aki kalian tidak cepat soak. Saya tidak akan menyekip video ini ya, karena ini kan buat demo atau juga untuk membuktikan ya bahwasanya voltmeter ini memang bisa untuk digunakan mengecas HP, walaupun output yang dihasilkan kecil dan juga lama untuk proses pengecasan menggunakan voltmeter seperti ini. Dan saya juga tidak merekomendasikan untuk kalian menggunakannya terus-menerus. Usahakan gunakan hanya untuk kondisi darurat saja. Nah, ini kita sudah lihat ya, untuk baterai itu sudah bertambah. Nah, jadi terbukti ya bahwasanya voltmeter ini memang bisa untuk digunakan untuk mengecas HP dalam kondisi darurat seperti itu. Oke, mungkin kita off-kan dulu ya untuk ini ya, motornya. Jadi sudah terbukti ya bahwasanya memang voltmeter ini bisa digunakan untuk mengecas HP. Jadi kalian tidak perlu pusing misalkan kalian lagi touring atau kalian lagi perjalanan jauh, yang mana kalau kalian mungkin berhenti itu akan memakan waktu. Mungkin kalian ingin cepat-cepat ya, misalkan kalian lagi menggunakan Google Maps, kemudian baterainya habis di tengah jalan. Kalau kalian mungkin tidak capek dan masih mampu melanjutkan perjalanan, ya kalian bisa menggunakan voltmeter ini untuk mengecas baterai kalian. Tapi kalau misalkan kalian capek ya, saya sarankan untuk istirahat aja, cari tempat warung kopi atau apa, atau tempat makan atau tempat istirahat yang bisa atau ada tempat untuk pengecasan HP-nya juga. Seperti itu. Jadi hanya gunakan voltmeter ini dalam kondisi darurat saja. Mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini. Semoga info ini bermanfaat buat kalian yang ingin menggunakan voltmeter 9 yang seri VM2 ini. Kalian tidak perlu khawatir karena sudah terbukti ya, saya sudah mencobanya sendiri. Dan kalau kalian juga mau lihat video cara pemasangannya, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Itu ada cara memasang voltmeter, dan cara memasangnya tuh cukup simpel ya voltmeter ini, karena hanya ada dua kabel, satu positif dan satu negatif. Jadi kalian cukup sambungkan aja ke arus kontak on output dari kunci kontak, dan satunya bisa kalian sambungkan ke rangka atau ke negatif aki.
cukup simple. Jadi kalian bisa, voltmeter ini bisa dipasang di berbagai motor ya, tidak hanya di Ninja 2 tak atau Ninja RR New seperti ini, bisa juga untuk di Beat atau di Vario atau di mana. Saya juga memasangnya di motor Beat saya ya. Nah, buat kalian yang masih bingung ya, atau mungkin masih bertanya-tanya tentang kegunaan dan fungsi memasang voltmeter itu apa sih, kegunaannya atau fungsinya memasang voltmeter di motor seperti ini. Nah, itu apakah buat gaya-gayaan aja atau gimana? Nah, tentu tidak ya. Memasang voltmeter, keuntungan memasang voltmeter ini tuh kita bisa tahu ya tegangan dari aki motor kita itu masih normal atau tidak, seperti itu. Utamanya untuk motor-motor yang sudah arus kelistrikannya itu sudah full DC ya, seperti motor-motor keluaran yang terbaru itu, yang sekarang tuh kan sudah rata-rata kebanyakan hampir semuanya udah full DC ya, atau mungkin udah semuanya full DC. Maupun buat motor-motor tua seperti ini, motor-motor jadul, motor-motor lama yang sudah di full wave dan arus kelistrikannya itu menjadi full DC. Jadi kita bisa tahu tegangan aki kita itu masih normal atau tidak gitu. Kalau misalkan untuk motor yang full DC itu, kalau misalkan akinya itu tekor, itu kan berpengaruh ke berpengaruhnya ke performa ya. Yang keduanya itu biasanya ya susah hidup, atau bahkan parahnya itu nggak bisa hidup gitu loh. Dan untuk mempermudah ya kita mencari tahu indikasi penyebab motor susah hidup itu apa, nah itu kita bisa memasang voltmeter seperti ini, sehingga kita tahu tegangannya motor kita itu masih normal atau tidak, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika kalian suka, kalian bisa like video ini, kalau nggak suka kalian dislike aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.